Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Rizkyadi dan saya dari kelas 10 IPA 2 asal Madrasah dari Manis Senjatikia Jambi, dan guru pembimbing saya adalah Ustazah Mariana MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan suatu hikayat yang berjudul Bayan bercerita tentang istri yang solehah. Hiduplah seorang perempuan bernama Sabariyah, biasa dipanggil dengan sebutan Bibi Sabariyah. Ia tinggal hanya berdua dengan suaminya, Hoja Iskandariyah. Mereka berdua tinggal di suatu perkampungan. Mereka berdua saling mencintai meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Pada suatu hari, ketika mereka berdua sedang di kebunnya, Hoja Iskandariyah bertanya kepada istrinya, "Istriku, jika suatu saat nanti Allah memanggilku lebih dahulu, apakah kau tetap akan setia pada cinta kita?" Ketika mendengar pertanyaan suaminya, Bibi Sabariyah langsung memeluk suaminya dan menciuminya, lalu berkata, "Jangan kau ragukan cintaku, pelitaku. Aku tak bisa mencintai laki-laki lain sekalipun ia setampan Nabi Yusuf ataupun sekaya Nabi Sulaiman. Hatiku hanya aku persembahkan kepadamu, suamiku. Jika nanti Allah Ta'ala memanggilku lebih dahulu, cintaku akan terkubur bersama jasadmu dan tak ada sisa lagi cinta di hatiku ini." Setelah mendengar jawaban istrinya, Hoja Iskandariyah tersenyum. Karena merasa heran dengan senyuman suaminya, Bibi Sabariyah bertanya, "Mengapa kamu tersenyum ketika mendengar jawabanku?" Hoja Iskandariyah memegang tangan istrinya. Matanya memandang istrinya, lalu berkata, "Dinda, yang kutahui selama ini ada banyak perempuan yang sudah tinggal mati suaminya, akhirnya akan menerima cinta dari laki-laki lain." Sorot mata Hoja Iskandariyah meredup, ia menundukkan kepalanya. Ketika melihat hal itu, Bibi Sabariyah segera memeluk erat suaminya, dan ia berkata, "Belahan jiwa, aku berani bersumpah atas nama Tuhan yang memiliki 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jika Anda lebih dahulu berpulang ke Lamatullah, aku haramkan diriku ini mencintai laki-laki lain. Jika nanti ada laki-laki mendekatiku, dia akan kujadikan ayah jikalau ia sudah tua, dan akan kujadikan ia anak jikalau ia masih muda." Beberapa bulan setelah mereka saling menyatakan sumpah setia di kebun, sang suami meninggal dunia. Ia dikuburkan di kebun tersebut. Kematian sang suami sungguh membuat hati Bibi Sabariyah sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, di dekat kubur Hoja Iskandariyah, ditanamlah berbagai macam bunga dan buah-buahan. Setiap hari ia sibuk mengurusi kebunnya. Dan kini, kematian sang suami sudah lama berlalu. Berbagai buah-buahan tumbuh subur dan bahkan sudah bisa dinikmati hasilnya. Banyak orang penduduk di kampung itu yang mengetahuinya, lalu membeli bunga dan buah dari kebun Bibi Sabariyah. Waktu terus berjalan, kebun bunga dan buah Bibi Sabariyah telah ramai dikunjungi beberapa pelanggannya. Berita mengenai bunga dan buah hasil kebun Bibi Sabariyah akhirnya sampai ke istana raja. Saat itu ia baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur. Ketika mendengar ramai orang di luar sana, ia membuka jendela rumah. Tampak olehnya banyak orang yang berkumpul di depan rumahnya. Ia segera melipat kain sholatnya dan bergegas keluar. Dari jarak yang tak begitu jauh, ia bertanya, "Ada perlu apakah kalian datang kemari?" Salah seorang di antara mereka menghampirinya dan berkata, "Kami rombongan dari kerajaan Nyai. Terimalah kedatangan Tuan Putri Ratna Dewi, istri raja di negeri." Bibi Sabariyah bergegas mendekati Tuan Putri Ratna Dewi, lalu memberi hormat kepadanya. Ia mempersilahkan Tuan Putri itu masuk ke rumahnya. "Silahkan masuk Tuan Putri, selamat datang di bilik hamba yang fakir ini." Tuan Putri Ratna Dewi masuk ke rumah Bibi Sabariyah, lalu duduk berhadapan dengan Bibi Sabariyah. Sudah banyak orang yang mengatakan bahwa ada berbagai macam bunga dan buah-buahan yang tumbuh subur di kebunmu. Bibi Sabariyah menjawab dengan senang hati. "Silakan Tuan melihat-lihat kebun hamba." Diam-diam Putri Ratna Dewi memperhatikan wajah dan perilaku Bibi Sabariyah yang tampak sangat santun. Di dalam hatinya ia berkata, "Alangkah sempurnanya perempuan di hadapanku ini. Wajahnya cantik, hatinya pun juga bersuci." Bibi Sabariyah agak tersipu-sipu. Tampaknya ia tahu Tuan Putri sedang memandangnya begitu lama.
Ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mempersilahkan tamunya itu untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Silakan Tuan mencoba hidangan sederhana ini, kata Bibi Sabaria. Sang putri pun makan hidangan itu sambil bertanya, sudah berapa lamakah saudaraku ini mengurusi kebun? Sudah lama sekali Tuan, sudah sejak suami hamba meninggal dunia dan dikuburkan di kebun ini. Sabaria juga berkata, hamba tak akan pernah bersuami lagi. Sampai kapanpun hamba tak akan menikah lagi Tuan. Putri Rana Dewi berkata lagi, saudaraku, tidak baik seorang perempuan tidak terlalu lama berjanda. Hal ini akan menimbulkan fitnah apalagi kau memiliki paras yang cantik dan belum terlalu tua. Alangkah baiknya kau menikah lagi, saudaraku. Bibi Sabaria tetap pada pendiriannya dan menjawabnya, mohon ampun Tuan, bukan hamba tak mau menuruti perkataan Tuan, akan tetapi sungguh hamba takut melanggar sumpah hamba. Ketika mendengar perkataan Bibi Sabaria, wajah Tuan Putri Ratna Dewi seketika berubah. Ia tampak kecewa. Perubahan pada wajah sang putri tertangkap oleh Bibi Sabaria dan yang berkata, sebenarnya ada apa Tuan bicara seperti ini? Apakah Tuan tak berkenan dengan perkataan hamba ini? Jika demikian, maafkan hamba Tuan, hai saudaraku. Bibi Sabaria, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku datang kemari karena ada hal penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Suamiku, raja di negeri ini, menaruh hati kepadamu. Dia hendak menjadikanmu sebagai istri. Aku sangat mengharapkan kau bersedia memenuhi permintaannya, kata Putri Rana Dewi. Bibi Sabaria pun tersenyum, lalu berkata, tidak Tuan, hamba sudah tidak lagi memikirkan untuk suami. Insya Allah sampai ajal menjemput hamba kelak, hamba tak mau mengingkari janji hamba, apalagi janji kepada orang yang sudah tiada. Hamba mohon maaf beribu-ribu maaf, Tuan. Hamba tak dapat memenuhi permintaan untuk menikah lagi dengan laki-laki suami Tuan. Tuan Putri Ratna Dewi akhirnya dapat menaklumi alasan Bibi Sabaria untuk tidak menikah lagi, termasuk menikah dengan raja di negeri itu. Ia lalu tersenyum dan mohon pamit kepada Bibi Sabaria, hendak kembali ke istana. Tunggu tuanku, hamba izin ke belakang sebentar, kata Bibi Sabaria. Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa bingkisan berisi buah-buahan dan memberikannya kepada Putri Ratna Dewi. Beberapa lama kemudian ia sampai di istana. Ia bergegas menemui raja yang sudah lama menantinya. Hai Adinda, apakah kau sudah melihat kebun orang solihah itu? Untuk menyenangkan hati Adinda selama berada di sana kan? Kata raja. Putri Rana Dewi duduk di sebelah suaminya sambil berkata, kebunnya bagus sekali karena berhiasan bunga dan yang beraneka ragam dan buah-buahan yang sudah siap dipetik. Tadi perempuan itu pun memberiku buah-buahan untuk kubawa pulang ke istana. Ia pun memberi salam kepadaku, Kanda. Bagaimana kabar perempuan itu? Apakah sudah Adinda sampaikan pesanku dan bagaimana pendapatnya? Kanda, aku membawa berita yang tak Kanda harapkan. Perempuan itu mengatakan kepadaku bahwa ia sudah tidak ingin bersuami lagi seumur hidupnya. Ya, barangkali jika nanti berhadapan langsung dengan Kanda, hatinya mungkin akan luluh. Bukankah lebih enak berbicara langsung ke Kanda? Baiklah, sudah. Aku akan menuruti saranmu. Kupikir memang jika nanti kalau sudah berhadapan langsung, ia mungkin akan berubah pikiran. Besok aku akan berangkat menemuinya, kata raja. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, raja mengenakan pakaian lengkap kebesaran kerajaan dan berangkat bersama para menteri dan para dayang. Payung warna kuning pun dibentangkan. Mereka semua berkuda menuju kebun Sabaria. Berapa lama dalam perjalanan, akhirnya sampailah mereka di depan pintu kebun Bibi Sabaria. Kemudian, dayang berteriak berulang kali dengan suara yang keras. Teriakan itu didengar oleh Bibi Sabaria. Bibi Sabaria mengintip siapakah tamu yang datang dari balik jendela rumahnya. Alangkah terkejutnya. Ternyata yang dilihatnya adalah raja dan para menterinya. Ia sangat ketakutan. Bantu Bibi Sabaria keluar dan membukakan pintu kebunnya. Lalu dengan ramahnya ia mempersilakan raja dan para menterinya masuk ke dalam gedung. Raja menanyainya, mana Bibi Sabaria? Pembantu tersebut menjawab, hamba adalah Bibi Sabaria. Raja tak percaya, lalu berkata, tak mungkin kau Bibi Sabaria. Raja tidak melanjutkan perkataannya karena takut menyinggung perasaan pembantu tersebut.
Dia turun dari kudanya, lalu masuk ke dalam rumah. Ketika melihat raja sudah mulai masuk ke dalam rumahnya, dia segera berlari menuju kubur suaminya dan ia bersembunyi di sana. Raja terus berkeliling rumah mencari Bibi Sabaria. Setelah mencari ke sana kemari tak ditemukan juga Bibi Sabaria. Akhirnya ia berteriak, "Bibi Sabaria, jangan kau takut kepadaku, keluarlah. Aku bersumpah akan menjadikanmu sebagai ibuku, baik di dunia maupun di akhirat kelak." Sumpah raja itu terdengar oleh Bibi Sabaria. Ia mengangkat tangannya dan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala yang berkuasa membolak-balikkan hatinya hambanya. Kedatangan raja yang semula hendak membujuknya agar mau jadi istrinya telah berubah. Raja akhirnya bersumpah akan menjadikan Bibi Sabaria sebagai. Lalu Bibi Sabaria lalu memegang tangan raja itu dan membimbingnya duduk di sebelahnya. Lalu berkata, "Kini anggaplah aku sebagai ibumu. Rumahku ini selalu terbuka menerima kedatanganmu setiap saat kau inginkan." Raja itu tunduk malu. Ia baru menyadari bahwa tak semua perempuan mau dijadikan istrinya. Ia sangat mengagumi keteguhan hati perempuan yang kini berada di sampingnya. Ia sangat bijaksana dan lebih pantas menjadi ibu daripada menjadi istri. Beberapa hari kemudian, datanglah orang suruhan raja menghadap Bibi Sabaria. Suruhan itu berkata, "Tuanku Baginda Raja memerintahkan hamba datang kemari dan membawa beberapa orang suruhan untuk bangun pagar kebun tuan." Bertambah senanglah hati Bibi Sabaria mendengar perkataan pesuruh raja itu. Setelah pagar itu selesai, Bibi Sabaria dikejutkan oleh kedatangan raja bersama Putri Ratna Dewi, istrinya. Ia mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah dan menjamunya makan bersama di rumah itu. Cerita hamba tuanku tentang istri yang soleha. Ia sangat berbakti kepada suaminya. Ia sangat tekun beribadah dan mengikuti perilaku pendahulunya, Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.